Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta beserta isinya, dan juga salam salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan rahmat, hidayah dan taufik serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di tempat ini, di basement Masjid Jannatul Firdaus Makassar, dalam program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Al-Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima, hafizahullahu ta'ala wa rahimah. Dan alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita. Maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu, bagi ikhwan yang hadir secara langsung dan bagi teman-teman santri apabila ingin bertanya, boleh menggunakan mic yang terletak di sebelah kiri antum. Dan bagi teman-teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh memberikan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @Abu Yusuf Ubaid Bima Official. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada ikhwan yang hadir secara langsung. Belum ada? Bagi ikhwan yang ingin bertanya boleh langsung maju ke mic. Silakan di Bismillah. Afwan Ustaz, ada yang ingin dipertanyakan. Yang pertama terkait hadis yang mengatakan bahwasanya takdir itu telah dicatat atau telah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan. Namun dalam hadis lain bahwasanya takdir itu bisa dirubah dengan doa. Jadi ini korelasinya bagaimana Ustaz? Dikarenakan kalau Allah sudah menulis takdir seseorang, kenapa bisa lagi dirubah ketika dia berdoa begitu? Mungkin ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada sepasang suami istri yang suaminya ini menggantung istrinya, ya, sehingga si suaminya ini tidak mengatakan cerai, tapi tidak pula mau rujuk, tidak pula mau kembali kepada istrinya. Dan istrinya ini dia tidak ingin kembali lagi kepada suaminya. Maka opsi yang dapat atau yang bisa dilakukan oleh istri, ya mungkin yang pertama adalah meminta untuk khulu. Namun bagaimana jikalau suaminya tidak mau juga di khulu, Ustaz? Mungkin demikian, Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Untuk pertanyaan yang pertama, ada dua hadits di masalah takdir yang zahirnya nampaknya bertentangan. Hadits pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir sebelum diciptakan langit dan bumi.
Karena awal yang Allah Subhanahu wa taala tentukan adalah ciptakan adalah al-qalam, pena. Dan diperintahkan untuk menulis segala sesuatu. Cuma ada hadits kedua bahwa doa bisa menolak dan merubah takdir. Ini zahirnya yang nampak ada pertentangan. Katanya sudah ditulis, kok bisa diubah? Sebenarnya tidak ada pertentangan. Ini juga berdoa merubah takdir itu sudah bagian dari takdir yang dituliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi di Lauhul Mahfuz itu sudah ditulis, takdirnya hambaku ini sekian. Ini takdirnya. Tapi kalau dia berdoa, maka akan jadi begini. Jadi berdoanya juga dia itu sudah ditulis. Iya. Bahkan bukan hanya doa ya. Ada hadits lain lagi. Ia menyambung silaturahmi akan menambah umurnya. Berarti kan berubah takdir. Berubah takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Tidak berubah. Memang sudah ditakdirkan bahwa dia umurnya sekian, tapi jika dia menyambung silaturahminya akan bertambah sekian. Jadi ini memang seperti itu ketentuannya. Tidak ada takdir yang dirubah dalam Lauhul Mahfuz. Semua ini sudah tertulis dan semua sudah ditulis. Iya, jika dia berdoa akan bertambah umurnya, akan bertambah rezekinya. Yang tadinya sudah ditulis sekian dan ditulis juga kalau berdoa akan berubah menjadi sekian. Jadi ini tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan dalam masalah tersebut selama haditsnya semuanya sahih. Selama haditsnya semuanya sahih. Wallahualam itu kompromi untuk dua dalil tadi. Adapun masalah kedua, tadi masalah seorang suami menggantung status istrinya. Iya, menggantung status istrinya. Pertama, seorang itu tidak boleh menggantung status dari istrinya. Itu masuk dalam kategori hukum dosa. Karena menelantarkan saja istri itu dosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudhayya man yakutu. Cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia menelantarkan yang wajib dia nafkahi, yang wajib dia berikan kebutuhan pokok, yaitu istrinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi seperti anaknya, orang tuanya misalnya. Jelas ini diancam dosa kata Nabi. Tidak boleh dia menelantarkannya. Kalau memang dia tidak bisa lagi untuk bersamanya, maka lepas dengan baik atau tahan dengan baik. Itu pilihannya dua saja. Iya. Dia fa'imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Menahan istrinya dengan ma'ruf, kembali berhidup bersamanya dengan menanggung seluruh tempat tinggalnya, makanannya, pakaiannya. Dia dengan ma'ruf sesuai dengan kemampuannya. Atau kalau tidak bisa, tasrihun bi ihsan, melepasnya dengan baik. Itu pilihan bagi suaminya. Tapi kalau dia tidak mau melakukannya, maka ketika seorang suami buruk dalam muamalahnya dengan istri, maka istri boleh minta khulu. Iya, masalah kita tadi bilang suaminya tidak mau. Ini kalau istri minta sendiri, mintanya itu khulu itu minta ke pengadilan. Mintanya itu ke kantor urusan agama, bukan di suaminya. Dia ajukan khulu di sana. Karena di pengadilan ada aturannya. Kalau dia nanti tidak hadir panggilan dari pengadilan, kan pemerintah yang menceraikan istrinya menjadi wakilnya.
Sehingga nanti akan keluar surat cerai tanpa dihadiri oleh suami sekalipun. Jika udurnya adalah udur yang syar'i. Iya, kan nanti kan mereka akan mediasi, akan menanyakan apa sebabnya. Nanti keluar surat cerainya. Nanti keluar surat cerainya. Itu yang dia lakukan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Bagi yang ingin bertanya lagi, boleh langsung maju ke depan. Masih ada? Kita depan Durait ini deh, sudah buka ini kah? Bukan Ustaz. Oh bisa pesan deh bagi yang mau. Oh ini Abang Fahri itu ndak bilang. Cuman bilang di bawah basement ya. Ndak bilang depan Durait. Suruh-suruh juga orang pesan. Ya enggak Fahri? Iya Ustaz. Iya iya. Bismillah Ustaz. Afan tadi terkait yang suami istri itu Ustaz. Jadi statusnya mereka Bapak ini sudah menikah? belum. Belum. Keras sekali pembahasannya. Jadi statusnya itu Ustaz, dia nikahnya nikah siri Ustaz. Jadi kalau mau diurus di Kementerian Agama bakal sulit begitu karena dikarenakan nikahnya bukan nikah secara resmi begitu. Bah ini masalah ini. Inilah nikah siri ini. Iya. Inilah masalahnya. Makanya tidak disarankan itu orang nikah siri. Tidak disarankan nikah siri. Karena nikah siri ini kalau dalam artian nikah sembunyi-sembunyi cuman waktu nikahnya pakai wali, pakai saksi, orang tuanya ada, dihadiri, sah sebenarnya secara agama. Cuman tidak sah secara hukum pemerintahan. Saya ulangi, jika yang diinginkan dengan nikah siri itu ada dua. Ada orang, sebagai orang aneh, karena dia janda, dia nikahkan dirinya dengan ikhwan misalnya, atau dengan laki-laki. Karena dia janda, dia merasa kalau janda sudah bisa nikahkan dirinya. Enggak, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali. Harus ada walinya. Iya, kalau nikah tanpa wali tidak sah dari awal. Secara hukum syar'i dan secara hukum pemerintahan. Tapi kalau ada orang nikah siri dalam artian tidak ada surat nikah begitu. Tidak ada surat nikahnya. Karena tidak ada persetujuan dari istri pertama. Kan tidak mungkin ada surat nikah. Iya. Kalau dalam artian hanya itu, sah secara syar'i, tapi tidak sah secara hukum pemerintahan. Yang seperti ini tidak disarankan. Karena pasti kita zalim. Zalim. Iya. Ketika istri pertama tidak setuju, pasti nanti malamnya tidak adil. Zalim pertama. Ketika ada anak lahir dari hubungan itu, tidak bisa ada akte kelahiran. Karena tidak ada surat nikah. Zalim lagi terhadap keturunan. Ketika kita meninggal, ini masalah ini. Ketika kita meninggal, qadarullah, kan pasti kita meninggal. Ketika kita meninggal, maka istri kedua yang dinikahi siri tidak dapat warisan. Kenapa? Tidak ada catatan kalau dia adalah istrinya. Tidak ada dapat warisan. Dan kalau ada yang dia kasih saat belum meninggal dan masih atas namanya, itu warisannya istri pertama yang ada surat nikah. Akhirnya walaupun dia tempat tinggal rumah itu, tapi karena atas namanya, punyanya istri pertama warisannya dengan anak-anaknya. Iya. Sidang di pengadilan tidak akan mungkin menang. Karena tidak punya surat nikah. Karena tidak bisa dibuktikan di pengadilan bekas ciuman. Tidak bisa. Ini pernah merobek bajuku. Tidak bisa begitu. Siapa yang melihat kalau robek bajumu? Tidak bisa itu. Iya, makanya tidak disarankan nikah siri tanpa surat. Pemerintah bukan tidak mengizinkan menikah lebih dari satu. Pemerintah izinkan. Pemerintah akan memberikan surat nikah jika terpenuhi syaratnya, yaitu atas izin istri pertama, mertua, orang tua, pergi ke pengadilan, sidang.
pergi ke pengadilan sidang, maka kita akan mendapatkan surat nikah. Istri kedua mendapatkan surat nikah. Kalau tidak seperti itu, jangan nikah siri. Ini contohnya masalah. Apa sekarang mau diurus di pengadilan? Nggak ada surat tak? Iya, ini masalahnya orang yang nikah siri. Makanya sekali lagi, tidak disarankan seorang itu nikah siri. Tidak disarankan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya langsung? Jika tidak ada, kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Afwan Ustaz, boleh minta solusi? Ana biasa ragu dalam sholat, apakah saya sudah baca Al-Fatihah atau belum? Kalau biasanya kita baca, maka asalnya sudah. Itu yang yakinnya. Itu yang yakinnya. Iya, kalau biasanya kita sudah baca, maka asalnya sudah dibaca. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz. Berkaitan tentang salat tahajud dan witir. Bagaimana jika ada seseorang mempunyai amalan tersebut, kemudian di suatu hari dia bangun ketika sudah azan subuh? Apakah disyariatkan untuk diqodok? Bila iya, bagaimana cara pelaksanaannya Ustaz? Disyariatkan untuk diqodok jika dia biasa melakukannya. Cara pelaksanaannya adalah dengan genap. Tidak boleh lagi ganjil, karena tidak ada ganjil di siang. Witir itu hanya terjadi pada malam hari. Jadi nanti dia sholat genap dengan niat mengganti apa yang luput di malam hari. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang kenal sunnah, tapi kebanyakan main HP? Bahkan kadang banyak waktunya terbuang dengan HP. Dan sudah tidak pernah ikut kajian yang dekat rumah. Dan jika dinasihati, dia mengatakan, kamu ini tahu apa? Saya ini sudah lama ngaji. Itu kata orang tua saya Ustaz. Tapi beliau rajin mengaji Al-Quran di rumah. Kadang juga mendengar Kadang juga mendengar musik di HP. Baik. Kita sebagai anak tentunya hanya memberikan nasihat yang baik. Iya, yang sesuai dengannya. Likulli maqam maqal. Setiap tempat ada ucapan yang cocok. Artinya orang tua ke anak beda ucapan, antara anak ke orang tua beda ucapan. Iya. Beda ucapan. Jadi kita ucapkan ucapan yang pantas kepada orang tua. Kepada orang tua sebagai anak dengan niat menginginkan kebaikan untuknya. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, kita doakan hidayah untuknya. Kita doakan kebaikan untuknya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Disebutkan dalam ilmu usul ait bahwa ilmu adalah al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrak jaziman. Apakah ilmu di sini mencakup yang baik dan tidak baik? Berarti alif lam di situ alif lam istighraqi ya Ustaz. Pertama, ilmu yang diinginkan adalah ilmu syar'i. Karena ini pembahasan ilmu syar'i. Iya. Al-ilmu idraku apa tadi? Al-ilmu idraku syai' ala Idraku syai'in ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini kan pengertian ilmu dalam masalah syar'i. Ilmu itu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti, itu dibilang ilmu. Kalau pengetahuannya masih ragu, itu bukan ilmu, itu namanya dhon. Kalau keraguannya lebih dari 50, dhon. Kalau keraguannya adalah 50-50, Masya Allah. Cantiknya saudara. Nggak bisa diminum ini Dika, terlalu cantik. Hanya bisa difoto. Jadi kalau pengetahuan sesuatu terhadap sesuatu itu adalah 50-50, itu namanya syak, bukan ilmu. Kalau 50 ke bawah,
ada orang tahu tentang sesuatu itu, tapi lebih tinggi ragunya daripada yakinnya, yaitu 50 ke bawah, ya, maka ini namanya wahamun. 100/100 itu namanya ilmun. Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Dia tahu sesuatu sesuai dengan kenyataan, dengan keyakinan yang pasti. Ini yang diinginkan adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i tentang halal haram, kebaikan ataupun keburukan. Masuk. Bukan ilmu dunia. Bukan ilmu dunia. Kita tentunya tidak membahas ilmu dunia kalau dalam pembahasan pengertian ilmu syar'i. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apa hukum berkunyah dengan kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meriwayatkan itu saya lupa. Karena berkunyah itu sunnah. Berkunyah itu sunnah. Maksudnya mengawali nama dengan kata Abu atau atau Ibn Fulan. Nggak harus Abu, nggak harus Bagi ikhwan akhwat, boleh juga Ibn. Seperti Ibnu Umar. Itu mereka anggap sebagai kunyah. Tapi ini ada pertanyaan, masalah berkunyah dengan kunyah Nabi. Ini ada hukum khusus. Ada hukum khusus. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sammu bismi wala takannau bikunyatih." Bernamalah dengan namaku. Yaitu kita boleh bernama Muhammad. Dan ini anjuran Nabi. Sunnah seorang bernama Muhammad. Kalau ada orang mau kasih nama anaknya, sunnah kasih nama Muhammad. Terserah nanti Muhammad siapa. Karena Nabi anjurkan. Sammu bismi. Ini perintah irsyad namanya. Bukan perintah wajib. Kalau perintah wajib berarti semua kita wajib bernama Muhammad. Ini namanya perintah irsyad. Perintah anjuran. Sunnah. Bernamalah dengan namaku. Wala takannau bikunyati. Jangan berkunyah dengan kunyahku. Jangan berkunyah dengan kunyahnya Nabi Abul Qasim. Tapi bernama boleh dengan bernama Nabi. Wallahu a'lam. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari YouTube. Apa hukumnya panitia kurban mengambil keuntungan dari hasil hewan kurbannya? Semisal harga sapi 12 juta, tapi ke jamaah bilang 14 juta. Enggak, dia harus sampaikan. Mereka carikan sapi dan ada keuntungan, biaya lain-lain. Dia harus kasih tahu. Karena kalau orang menjadi wakil dari penjual, tidak boleh dia kasih naik, kasih turun kecuali izin penjual, izin pembeli. Atau kalau dia wakil dari penjual, tidak boleh dia kasih naik, kasih turun kecuali izin dari penjual. Jadi wakil, dia ini harus posisikan dirinya wakilnya siapa. Kalau wakil dari jamaah, berarti tidak boleh dia kasih naik kecuali izin dari jamaah. Atau dia wakil dari penjual. Kadang-kadang seorang sudah datang penjual sapi kepadanya. Kalau kamu mau beli sapi atau jamaah di sini mau beli sapi, kamu boleh tawarkan sapi saya. Nanti setiap sapi saya kasih sekian kamu. Berarti ini kan dia wakil dari siapa? Penjual. Maka tidak boleh dia kasih naik turun kecuali izin dari penjual. Ini posisinya orang kalau sebagai wakil, kalau sebagai makelar. Tidak boleh dia naik turunkan harga kecuali izin dari yang mewakilkannya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Penanya selanjutnya, ada ikhwan yang rajin menuntut ilmu di berbagai taklim sunnah.
Tapi dia gagal dalam kuliahnya di sebuah kampus. Dia hanya kuliah kurang lebih 3 tahun. Setelah itu dikeluarkan. Sekarang ini dia memakai gelar sarjana kuliahnya yang gagal, yaitu gelar SH, untuk berbagai hajat dan urusannya. Ketika ditegur tentang hal ini, dia beralasan bahwa gelar SH tersebut kepanjangannya dari sarjana hafidh. Karena dia ngaku rajin bermajelis ilmu, apalagi majelis kitab. Sarjana hafiz ya. Sarjana hafidh. Ustaz. Berarti saya juga LC ya. Karena lulusan Cendrawasih. Bisa ini. Tidak boleh saudara begitu. Itu berbohong. Itu kalau sesuatu itu sudah tersebar di umum. LC itu adalah lulusan misalnya luar negeri. Tidak boleh kita LC tapi lulusan Cendrawasih. Iya, tidak boleh. SH sarjana hafiz. Tidak ada. Tidak boleh begitu. Itu ada nilai kebohongan di dalamnya. Kita berbohong. Karena di otaknya orang, mayatabadar ila dhihin, yang muncul langsung di pemikiran orang, SH itu ya sarjana hukum. Sarjana hukum, bukan sarjana hafiz. Dan saya rasa di Indonesia ini belum ada sarjana hafiz. Itu masalahnya. Berarti kita bohong pada orang umum, dan kita bohong juga terhadap pemerintah. Nanti bisa kita kena undang-undang, menggunakan gelar yang tidak diresmikan. Menggunakan gelar yang tidak diresmikan. Jelas kita ini dusta, ya, di hadapan orang. Tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita tidak ada titelnya, jangan dipasang. Jangan dipasang, karena orang itu tidak diangkat dengan titel. Orang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya saudara pribadi ada kuliahku, tapi tidak pernah dipasang. Tidak pernah dipasang. Dan tetap juga dipanggil pengajian. Alhamdulillah. Walaupun tidak ada juga SH-nya. Memang tidak SH, kan begitu. Tidak perlu kita pasang itu. Kalau memang tidak dibutuhkan. Itu kalau dibutuhkan. Jika dibutuhkan, dipasang. Jika tidak dibutuhkan, tidak perlu. Iya, tidak perlu dipasang. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mertua saya meninggal dua-duanya. Dan dia telah mendaftar calon haji. Dan di dalamnya sudah ada tabungan untuk haji. Dan pewarisnya tidak memiliki dana dan tidak sanggup membadalkannya. Bolehkah uang tabungan haji tersebut disedekahkan sebagian dan sebagiannya dibagikan rata kepada pewarisnya Ustaz? Karena pewarisnya laki-laki semua. Apakah haram hukumnya makan uang tabungan haji orang tua Ustaz? Masya Allah. Kalau terakhir keras ya. Tidak haram karena uang tabungan haji menjadi warisan dari yang meninggal. Menjadi warisan dari yang meninggal. Nah, keputusannya mau dibagi oleh ahli waris atau mau disedekahkan atau mau disedekahkan atas nama orang tuanya, kan itu adalah niat orang tuanya untuk beribadah kepada Allah, maka itu lebih bagus. Dia bangunkan masjid untuk orang tuanya. Itu lebih baik. Iya. Kalau dipakaikan sedekah jariah lebih bagus. Bangunkan masjid, galikan sumur. Iya, itu lebih bagus untuk orang tuanya daripada dibagi ahli waris. Tapi kembali lagi keputusan. Kan ini sudah jadi harta warisan. Kembali kepada keputusan anak-anaknya yang menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris. Diisyaratkan dalam pembagian harta warisan dibagi sekian, sekian, sekian. Itu dikarenakan kita tidak tahu mana yang bermanfaat dari ahli waris itu untuk kita. Itu menunjukkan bahwa memang kita sebagai ahli waris harus melihat mana yang lebih bermanfaat untuk orang tua yang meninggal, untuk orang tua yang telah meninggal. Di beberapa perkara kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat datang kepada Nabi SAW menanyakan apa yang bermanfaat untuk orang tuanya. Di antaranya ada sahabat, ibunya tiba-tiba meninggal. Dia bilang ke Nabi, mungkin kalau dia berbicara dia akan bersedekah dengan hartanya. Maka apakah saya bersedekah atas namanya? Ini kan yang bagus, bukan menanyakan ini harta apakah boleh saya bagi. Tidak. Harta dari ahli waris kalau kita sedekahkan untuk yang meninggal sampai kepada yang meninggal berdasarkan kesepakatan para ulama.
Maka Nabi mengarahkan kepadanya, sedekahkan atas namanya. Sedekahkan atas namanya. Nabi tidak bilang, bagi-bagi muka ahli waris. Tapi karena dia bertanya, apakah saya sedekahkan atas orang tuaku? Nabi berkata kepadanya, sedekahkan atas nama orang tuamu. Ini kan anjuran. Apalagi ini tabungan haji. Orang tua niatkan untuk dirinya. Untuk dirinya. Seharusnya kita bersedekah atas nama orang tua kita, atas nama ibu kita atau bapak kita. Kita bangunkan masjid, ya, kita bangunkan jalan, kita tanamkan pohon, kita galikan sumur. Itu yang kita lakukan terkait dengan harta itu, wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, apa hukum memakai cincin bagi laki-laki? Boleh, yang penting jangan emas. Nabi bercincin. Nabi bercincin. Iya, tapi bukan emas. Belum bercincin dengan cincin perak. Belum bercincin dengan cincin perak. Pokoknya laki-laki boleh bercincin. Yang penting jangan emas. Sebagaimana laki-laki boleh berpakaian. Yang penting jangan pakaian sutra. Kecuali yang dimaafkan dari sutra. Kalau emas tidak ada yang dimaafkan untuk laki-laki dari cincin. Dari cincin. Kalau dia beli emas untuk tabungan bukan untuk dipakai, tidak apa-apa. Tapi kalau dia beli untuk bercincin, tidak boleh emas. Tidak boleh emas. Iya, wallahualam. Yang kedua, apakah boleh menggabung 3 salat sunnah dalam 2 rakaat? Contohnya salat wudu, tahiyatul masjid, dan rawatib. Boleh menggabungkan amalan jika amalan itu sama hukumnya dan sama cara pelaksanaannya. Jadi jika sama pelaksanaannya, sama-sama 2 rakaat, dan sama hukumnya, sama-sama sunnah, boleh digabungkan dalam 1 kali pelaksanaan. Kata Nabi SAW, innamal amalu binniyat, dengan lafaz jamak. Sungguh amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Jadi boleh banyak niat dalam 1 perbuatan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya. Apa hukum menangis saat sholat karena mengingat dosa dan kesalahan terlebih saat diterpa ujian dalam rumah tangga? Apa hukum diamkan suami yang ketahuan chat dengan wanita lain? Sambung-sambung deh. Iya. Jadi menangis karena chat ya. Jadi pertama menangis dalam sholat, kalau sengaja menangis, tidak ada masalah apa-apa menangis. Pengen jadi sedih saja, tidak boleh. Tapi kalau menangis karena terbawa suasana khusyuk dalam sholat, boleh. Abu Bakar kalau sholat selalu menangis. Karena khusyuknya. Iya. Dibolehkan, tidak apa-apa, mubah. Nabi juga menangis. Nabi juga menangis dalam sholat. Iya, tidak masalah. Tidak masalah dan bahkan tidak makruh. Walaupun keluar suaranya. Yang penting suaranya tidak berbentuk kalimat. Tidak boleh dibilang menangis sambil berkata, banyak sekali dosaku. Tidak boleh. Tidak boleh keluar kalimat yang jelas. Tidak boleh keluar kalimat yang jelas dalam menangisnya. Ini boleh tanpa makruh. Kemudian untuk yang kedua apa? Apa hukum mendiamkan suami yang ketahuan chat dengan wanita lain? Jangan langsung didiamkan. Nanti dia tidak tahu kenapa. Nah, kalau tiba-tiba kita kasih punggung, nanti suami tidak tahu apa-apa, sehingga dia kasih punggung juga. Harus pertama dikasih tahu dulu. Disampaikan kepadanya, jengki begitu saya tidak suka kalau kita chat dengan perempuan lain. Kasih tahu dulu. Nasihati, itu juga tidak boleh hukumnya. Nasihati. Iya, dengan nasihat yang mendalam. Kalau bisa kasih mengalir air matanya. Suami. Iya. Itu pertama. Kedua, baru seperti itu. Kalau dia masih melakukan, boleh kita kasih punggung. Boleh kita diamkan.
Iya, boleh kita diamkan untuk memberikan pelajaran kepadanya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada ikhwan yang ingin bertanya langsung. Tidak ada? Jika tidak ada, kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Apa Ustaz? Apa itu perbedaan sholat syuruk dan sholat duha Ustaz? Apakah memang ada waktunya masing-masing? Salat syuruk di atas pendapat bahwa hadisnya sahih. Karena memang hadis terkait dengan salat syuruk itu diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama hadis. Syekh Mukbil doibkan, Syekh Albani hasankan. Kalau kita beramal dengan penghasanannya Syekh Albani rahimahullah, maka salat syuruk itu adalah salat duha di awal waktu. Salat syuruk itu adalah salat duha di awal waktu. Cuman dinamakan syuruk karena dilakukan pada waktu syuruk. Pada waktu matahari sudah naik. Pada waktu matahari sudah naik. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Apakah saya berdosa apabila kucing betina saya beri obat penghilang birahi agar kucing ini tidak bisa hamil? Tidak dikawin ya? Masya Allah. Tidak berdosa. Mubah saja. Itu kan Allah ciptakan untuk kita. Untuk kita. Untuk kita makan kalau itu halal. Untuk kita jadikan sebagai hewan peliharaan. Ya, sebagai penyejuk mata, untuk hiburan, untuk kita, ya, tidak masalah. Dan kalau kita hilangkan birahinya, tidak masalah. Pasti kita berkata ini dosa saya, kadang tidak. Dikasih begitu ya, nafkah batin ya. Tersiksa. Tersiksa ya. Tidak tersiksa kan dikasih hilang birahinya. Tersiksa itu tidak dihilangkan birahinya, tapi tidak dikasih kawin. Iya enggak? Kita berdosa itu saudara. Misalnya antum sudah mau sekali tapi bapakmu tidak kasih kawin, berdosa bapaknya itu saudara. Nah, kasih tahu bapakmu kalau sudah birahi sekali nih. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah gigi palsu jenis implan, yakni dengan menanamkan akar gigi buatan berbahan titanium ke dalam tulang rahang? Apakah ketika meninggal kita harus melepaskannya, Ustaz? Kalau harus melepaskannya tidak. Selama, karena gini, yang mau dilepas dari mayat itu, kalau terkait dengan akan mendatangkan doror terhadap mayat setelah dikuburkan. Setelah dikuburkan. Misalnya, kalau yang kita pasang tadi, biasanya orang tidak akan menggali kubur untuk mencurinya. Tidak usah dilepas. Kuburkan saja bersamanya. Iya. Tapi misalnya ada orang punya gigi palsu dari emas. Nanti kan orang, kalau yang orang tahu, ada namanya istilah dalam fikih nabbash. Nabbash itu pencuri harta mayat. Khusus dia begitu. Dia pencuri harta mayat. Jadi dia kalau dengar, itu bapak sana dikubur dengan gigi emasnya. Hai selesai. Nanti malam sudah beraksi dia. Kalau ini kita ambil, kita cabut. Untuk maslahat si mayat. Daripada itu pencuri yang cabut. Tidak pakai kasih sayang. Belum lagi dia gali kubur. Mematahkan tulang si mayat. Itu membahayakan mayat. Jadi jika ada yang membahayakan mayat setelah dikuburkan, kita keluarkan sebelum dikuburkan. Tapi kalau tidak membahayakan mayat setelah dikuburkan, maka tidak perlu kita keluarkan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya terkait masalah solat. Saya terkadang sulit untuk khusyuk ketika solat. Kalau boleh tahu apa yang kayak bagaimana dari bentuk kekhusyuan dalam solat, Ustaz? Kemudian apa yang kita harus lakukan agar bisa khusyuk? Dan apa-apa saja sebab seseorang tidak khusyuk
dalam solatnya. Khusyuk itu seperti dalam hadis Bukhari Muslim, lam yuhaddits bihi nafsah. Tidak terbisik dalam dirinya selain masalah solat. Itu dibilang khusyuk. Ya dia fokus pada bacaan dan gerakan solat. Itu disebut khusyuk dalam solat. Bacaan itu yang dia fokus padanya. Gerakan itu yang dia fokus padanya. Itu disebut khusyuk dalam solat. Seperti dalam hadits Nabi SAW. Adapun sebab khusyuk banyak hal, banyak sebab. Pertama dan ini tentunya yang paling utama, kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena orang yang ikhlas, setan tidak mampu berkuasa kepadanya. Orang yang ikhlas dalam beribadah, setan tidak mampu berkuasa padanya. Karena setan sendiri, ia menyatakan di hadapan Allah, dia tidak punya kuasa terhadap orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua, kita bisa solat seperti solat perpisahan pada setiap solat yang kita lakukan. Misalnya kalau kita sekarang lagi Ramadan misalnya. Ini solat malam Ramadan terakhir saya begitu. Kita khusyuk itu. Biar berat, biar panjang, tapi kalau kita yakin jangan sampai ini adalah solat terakhir saya, ringan. Demikian pula dalam setiap solat yang lain. Solat 5 waktu. Bisa saja ini isya terakhir. Besok pagi tidak bangun lagi. Itu khusyuk. Atau yang berikutnya, solat dalam keadaan kita ihsan. Seakan-akan melihat Allah. Atau solat dalam keadaan selalu meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Itu hal-hal yang membuat kita khusyuk. Wallahualam. Barakallahu fiik. Selanjutnya, bagaimana niat penuntut ilmu yang benar? Kadang ada muncul perasaan ingin merasa lebih baik dari teman dan tidak mau dianggap bodoh. Mohon nasihatnya Ustaz. Niat menuntut ilmu, setiap orang yang belajar, bermajelis ilmu, datang taklim, apakah santri atau bukan santri, pokoknya setiap kita datang taklim adalah niatnya adalah mengangkat kebodohan dari dalam diri sendiri dan orang lain setelahnya. Iya, bukan untuk mendebati ulama dan atau untuk merendahkan orang bodoh. Niatnya bukan untuk berdebat dengan orang. Ini saya pergi belajar dulu supaya bisa berdebat di sipulan. Tidak boleh. Iya, tidak boleh kita niatnya seperti itu. Itu niat yang salah dalam belajar. Bukan pula untuk merendahkan orang yang tidak tahu. Bukan. Tapi memang murni untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri. Saya ke sana karena saya mau tahu ini ilmunya. Dan mengangkat kebodohan dari orang lain, orang sekitar kita setelahnya. Pergi belajar deh, karena istri misalnya tidak pergi belajar bagi yang punya istri. Nanti saya kasih tahu dia. Iya, seperti di masanya Umar. Belum pergi belajar, temannya tidak pergi. Dia kasih tahu yang dia ambil dari Nabi. Besoknya temannya pergi, dia tidak pergi, gantian. Maka temannya ini dia kasih tahu kepada Umar. Ini yang saya dengar dari Nabi hari ini. Jadi untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Untuk orang lain. Bukan untuk sekali lagi mendebati alim. Dan bukan untuk merendahkan orang yang bodoh. Wallahualam. Barakallahu fiik. Selanjutnya, bismillah. Ustaz, mohon nasihatnya untuk suami yang lebih mengingat atau mengutamakan jadwal memancingnya daripada jadwal kajian. Masya Allah nih. Jadwal memancing ya. Aku habisikan Ustaz. Habisikan deh. Gimana ini? Kasih dulu nasihat saudara. Iya. Lebih mengutamakan jadwal memancingnya daripada jadwal pergi ke kajian. Seharusnya orang tidak seperti itu ya. Memancing itu mubah. Memancing itu mubah. Kita tidak bilang haram. Tapi kalau sudah melalaikan dari yang wajib atau melalaikan dari yang sunnah, itu sudah tercela. Sudah tercela. Iya. Jelas
Dalam hadits Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Kalau memang bermanfaat untukmu memancing, mancinglah, enggak usah pulang-pulang. Sampai habis ikan di laut. Iya. Itu kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat dan ada yang lebih bermanfaat untuk kita daripada itu, maka kita tinggalkan karena zuhud atau karena warok. Kita tinggalkan karena kita zuhud atau karena warok. Karena warok. Kadang itu kita harus berpikir, jika sesuatu itu dikhawatirkan membahayakan akhirat, kita tinggalkan. Atau jika sesuatu itu tidak bermanfaat untuk akhirat, kita tinggalkan. Itu disebut zuhud dan warok. Warok, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Harus punya sifat ini kita. Warok itu meninggalkan apa yang dikhawatirkan doror bagi akhirat. Jangan semata-mata dunia. Orang mukmin itu berpikir terhadap perkara yang bermanfaat untuk akhirat. Kita harus punya sifat warok dan zuhud. Dua ini tidak boleh tidak ada. Di kita semua ini, anak muda atau orang tua, ya, ustadz atau bukan ustadz, harus punya dua sifat. Warok dan zuhud. Apa itu warok? Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan ada doror untuk akhirat. Dikhawatirkan ada doror untuk akhirat. Tinggalkan. Demikian pula zuhud. Zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi kita harus pikir terus. Kita misalnya ada ajakan mancing. Ayo kita mancing, lagi banyak ikan, lagi bagus. Cuaca, tidak ada ombak, tidak ada angin. Lagi rame ikan makan. Tapi ini dikhawatirkan tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini dikhawatirkan akan mendatangkan doror bagi akhirat. Tinggalkan. Harus kita pikirkan begitu. Tidak boleh orang hanya sekedar pikir, hobi. Iya, seakan-akan kalau tidak mancing mati. Tapi kalau memang tidak mancing mati, pergi nih, suruh somita pergi mancing. Daripada mati, nanti kita janda. Kan begitu tak? Iya. Itu yang harus dilihat. Seorang selalu berpikir seperti itu. Wallahualam. Kadang kita ini kalau mengikuti hawa nafsu, ya kita akan melakukan apa-apa saja yang kadang tidak bermanfaat untuk akhirat. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya yang dari kolom komentar TikTok. Bisakah saya membayar utang pinjol dengan modalnya saja? Dikarenakan saya tidak mampu membayar bunganya, Ustaz. Baik. Ini kita tanya kepada saya dulu. Sebenarnya yang ditanya ke kita itu adalah, bisakah pinjol begitu? Jangan bilang sudah berutang baru tanya bayar modalnya saja. Bukan hak saya ini. Kita harus tanya kepada pihak yang memberikan pinjaman. Tanya ke situ, terlanjur makin jatuh. Harus tanya di situ, jangan tanya ke ustadz. Jadi ditanya ke ustadz itu sebelum kita pinjol. Jadi sebelum kita melakukan pinjaman online misalnya, kita tanya ustadz, ustadz, ini ada, iya, saya mau lakukan pinjaman online, boleh atau tidak? Baru ustadz disuruh kaji hukumnya. Apa syarat-syaratnya? Di situ ustadz. Kalau sudah begini baru kita tanya ustadz. Ini kita mau jatuhkan ustadz di masalah ini. Iya, nanti kita dituntut. Terus kita ditanya, kenapa kau hanya bayar modal? Ustaz Ubaid bilang, akhirnya saya dipanggil di pengadilan. Kenapa kau bilang begitu? Nih, kita menjatuhkan ustadz di hal yang tidak baik. Tidak boleh begini.
Kalau sudah begini, tanya kepada tempat kita pinjam. Boleh nggak saya hanya bayar modal saja? Kita tanya ke sana, jangan tanya ke ustadz. Ustadz itu ditanya hukum sebelum dilakukan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, ini masalah rumah tangga lagi. Jika tidak jadi, tak hapus ke. Afwan. Pertanyaan yang lain, saat menerima atau mengangkat telepon, siapa yang lebih dahulu memberi salam? Apakah yang menelpon atau yang menjawab telepon? Bagaimana sebaiknya, Ustaz? Tentunya yang menelpon. Itu sunnahnya. Iya, kan yang datang, orang yang datang ke rumah dialah yang salam. Duluan mengetuk rumah dialah yang salam. Asalnya begitu. Yang menunggu, yang menerima adalah menjawab salam. Menjawab salam. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kita kembali tadi, sudah kembali Mi? Jika suami berselisih dengan ibu atau mertua, istri yang berusaha agar kedua belah pihak bisa saling memaafkan dan bisa menerima satu sama lain, tapi suami dan ibu kadang masih menjelek-jelekkan satu sama lain kepada istri. Bagaimana sikap istri yang benar? Dan jika suami suruh memilih, pilih suami atau ibu, apakah jika istri memilih suami, maka istri jadi durhaka kepada ibunya? Ini ngeri. Iya. Ulang dulu. Apabila suami berselisih dengan ibu atau mertua, istri sudah berusaha agar kedua belah pihak bisa saling memaafkan dan bisa menerima satu sama lain. Tapi suami dan ibu kadang masih menjelek-jelekkan satu sama lain kepada istri. Bagaimana sikap istri yang benar? Dan apabila suami menyuruh memilih, pilih suami atau ibu, apakah jika istri memilih suami, maka istri menjadi durhaka kepada ibunya? Berarti ini ibunya istri? Ibunya istri. Bukan ibunya suami? Ibunya suami, Ustaz. Perjelas ke dulu. Tanya ke dulu itu. Ibunya siapa ini? Oh, ibunya istri, Ustaz. Ibunya istri, Ustaz. Ibunya istri. Ibunya istrinya. Iya. Berarti mertua dari suaminya. Mertua dari suaminya. Baik. Yang pertama sekali dulu, sebelum kita memilih. Jadi memang sudah pas kita sikap pertama tadi itu. Itu memang yang harus dilakukan. Ketika seorang menikah dan ada selisih pendapat antara menantu dan mertua, maka seorang anak mengkompromikan dua permasalahan mereka itu. Mereka mendamaikannya. Mereka satukan. Dia ini istri sekarang karena dia ibunya ini. Dia beri paham kepada suami. Begitu memang ibu pandangannya. Dia kasih paham juga kepada ibunya. Biarkan bu, itu memang ini suami saya menantu tak seperti itu. Tapi tidak begitu gitu nanti. Ini anak yang menyatukannya. Yang kompromikannya, yang mengkompromikannya. Sudah pas yang kita lakukan pertama. Iya. Tapi kalau nanti disuruh pilih, tidak bisa sama sekali ini disatukan. Sudah beda pandangan. Kalau disuruh pilih ya kita pilih suami tanpa durhaka kepada ibu. Karena kenapa pilih suami? Dikarenakan kita sudah diserahkan oleh ayah kita, wali, kepada pemimpin yang baru. Kan sudah dibilang, saya nikahkan. Si suami bilang, saya terima. Itu sudah pindah pemimpin. Tadi dipimpin oleh ayahnya, sekarang dipimpin oleh suaminya. Wajib dia taat pada pemimpinnya. Dia harus pilih suami, tapi tanpa durhaka kepada ibu. Tanpa berbuat, berkata yang menyakiti hatinya ibu. Itu karena suaminya saja yang suruh pilih, dia pilih. Dia pilih. Kalau memang harus seperti itu. Walaupun kita nasihati kepada suaminya, tidak boleh kita memberikan pilihan seperti itu. Karena kalau tidak ada itu ibunya, itu istri, tidak ada istri tak. Tidak mungkin tiba-tiba ada istri tak di depan kita, cantik langsung besar begitu. Tanpa ada perjuangan ibunya selama 9 bulan untuk mengandungnya.
Mana kesyukuranmu terhadap orang yang berbuat baik kepadamu? Iya tak? Kan ini mertua telah berbuat baik kepadamu. Mana kamu waktu dia menjadi bayi? Memangnya kamu yang kasih tete? Yang tahu kasih tete? Atau beri air susu, beri air susu. Ketawa Arjun Ustaz. Arjun ketawa. Iya. Masalah ini Bapak. Begitu kan kalau orang sudah dewasa. Iya, Ustaz. Birahim ya Ustaz. Baik. Jadi ini harus dipahami. Allah Nabi SAW bersabda, "Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang memberikan berbuat baik kepada kalian, balas. Ini ibu mertua telah berbuat baik kepada kita, suami. Masa kita suruh pilih? Apa berbuat baiknya ibu mertua kepada kita? Itu dia mengandung istri tak 9 bulan. Dia menyusui istri tak 2 tahun. Iya, ditambah 2 tahun ini bukan hanya sekedar menyusui. Ada sakitnya, ada demamnya, ada begadangnya. Mana kita? Harus kita balas orang berbuat baik. Jangan membalas orang seperti dalam kisah Sinimar. Sudah dia digambarkan rumahnya, dibangunkan istananya. Setelah itu dia bunuh arsiteknya. Supaya tidak digambar yang semisal. Jadi balasannya adalah dibunuh setelah berjasa. Tidak dibolehkan seperti itu. Kita nasihati suami, bersyukurlah kepada Allah yang telah mendatangkan istri itu, dan bersyukurlah kepada orang yang menjadi sebab istri itu ada. Karena la yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Wallahualam. Barakallahu fiik. 2 pertanyaan terakhir. Jika selama safar bisa menjamak solat, bagaimana jika sampai di tujuan masih menjamak solat sampai kembali? Saya pernah dengar bisa Ustaz, tapi masih ragu. Mohon dijelaskan. Bisa. Nabi SAW menjamak solat. Beliau sudah sampai ke Tabuk. Tinggal di sana 20 hari jamak. Tidak pernah sempurna. Demikian pula Nabi SAW ke Mekah. Karena Mekah bukan lagi negeri tempat tinggal beliau. Dikatakan oleh Anas, Nabi SAW tidak pernah sholat sempurna ketika ke Mekah sampai kembali ke Madinah. Sampai kembali ke Madinah. Jadi walaupun sampai ke tempat tujuan, selama kita tidak ada niat tinggal di tempat situ, menjadi mukim di tempat situ, maka selama itu kita bisa jamak qasar. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Apakah kita tetap mendapatkan keutamaan menuntut ilmu dengan menyimak kajian ilmu online tanpa hadir di majelis taklim? Kalau mendengarkan ilmu dapat. Karena kan sebenarnya keutamaan belajar itu ada keutamaan bermajelis, ada keutamaan mendengarkan ilmu. Kalau keutamaan bermajelis tentunya tidak dapat. Tidak dapat. Karena untuk bermajelis ada keutamaan berkumpul, ada keutamaan berjalan. Itu kan bermajelis. Banyak keutamaannya. Iya. Kalau mendengarkan online, ya keutamaannya adalah mendengarkan ilmu. Keutamaannya adalah mendengarkan ilmu. Dan itu tentunya masih lebih baik daripada tidak mendengarkannya. Itu masih lebih baik daripada tidak mendengarkannya. Karena yang terbaik adalah yang belajar atau yang mengajar atau yang membantu orang belajar. Biar kita hanya tidak mendengar, tapi kita sebarkan. Iya, kita share, kita bagi. Kebaikan itu sudah masuk dalam kebaikan. Wallahualam. Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum wa yassarakallahu fi kulli umurik. Semoga Ustaz senantiasa dalam penjagaan dan dimudahkan segala urusannya. Dan ana memohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat dibacakan pertanyaannya. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Ana tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.